warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solehah. Kita bertemu lagi dengan pembahasan yang sama seperti minggu kemarin. Tapi sekarang kita akan membahas tentang taharah bab 2. Bab 2 ini kita akan belajar tentang cara bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas yang pertama adalah berwudu. Nah, berwudu di sini adalah bersuci dengan menggunakan air mengenai muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Jadi wudu itu harus tertib ya. Kemudian selanjutnya adalah tayamum. Nah, tayamum secara bahasa itu adalah al-qasdu atau yang berarti menyengajakan. Nah, tayamum di sini adalah menyengajakan menggunakan debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Jadi tadi kalau wudhu tadi menggunakan air, tapi kalau tayamum ini menggunakan debu. Kemudian selanjutnya adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib secara bahasa itu adalah ghuslu yang berarti mengalirkan. Nah, mandi wajib ini adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh diawali niat untuk bersuci dari hadas. Oke, selanjutnya kita akan mulai belajar tentang tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu itu kita sudah tahu ya bagaimana kita berwudu. Nah, tapi ini Bruce akan membahas lebih detailnya. Nah, tata cara berwudu pastinya kita akan menggunakan niat. Kemudian membaca basmalah. Nah, setelah membaca basmalah kita akan membasuh kedua telapak tangan kita, disunahkan sebanyak 3 kali ya anak-anak ya. Oke. Kemudian berkumur dan menghirup air ke lubang hidung serta menyemburkan kembali, dikeluarkan kembali, dilakukan selama sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah secara merata dan membersihkan kedua ujung kelopak mata dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali dan dilanjutkan di tangan kiri dengan jumlah yang sama. Selanjutnya kita akan mengusap rambut dengan air ke seluruh kepala. Nah, dimulai dari permulaan pangkal rambut kita di kening sampai di tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke muka. Nah, kemudian diteruskan mengusap kedua telinga luar dan dalam dan dikerjakan cukup sekali saja. Selanjutnya kita akan membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali sambil menyalakan bagian dari kita. Dilanjutkan kaki kiri sebanyak 3 kali pula seperti yang kaki kanan yang kita lakukan di kaki kanan. Kita akan mempelajari hal-hal yang membatalkan wudhu apa aja sih Bu? Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu itu yang pertama mengeluarkan sesuatu dari dubur atau anus ataupun kubul, kemaluan. Misalnya nih buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian buang angin atau kentut. Nah, atau mengeluarkan mazi atau wadi. Nah, mazi atau wadi itu udah boleh dijelaskan di toharoh yang pertama, nanti dibuka lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Nah, ini juga nggak boleh, itu membatalkan wudhu. Nah, misalnya nih kemaluannya kita gatel atau gimana. Nah, kita mau garuk nih. Nah, kita garuk tanpa alas atau tanpa pemisahnya. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian hilang akal karena tidur nyenyak. Nah, misalnya kita tidur nyenyak nih, ya kita kan udah hilang akal itu. Kita bangun ya wudhu kita batal gitu. Kemudian mabuk dan gila itu wudhu. Selanjutnya adalah tata cara tayamum. Nih, tata cara tayamum. Yang pertama sama aja kayak yang tadi di awal ya, semua didahului dengan niat. Nah, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dan membaca basmalah itu harus. Oke. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu. Nah, debunya debu suci ya. Misalnya di tembok bisa, di lantai bisa, tapi di lantai itu yang suci. Agar debu yang kasar hilang. Nah, kenapa kok kita harus nepuk-nepuk di tangan sih, Bu? Nah, itu karena debu-debu yang kasar biar hilang dan tertinggal debu lembut yang suci gitu. Kemudian mengusap kedua telapak tangan pada wajah sampai merata. Setelah itu diteruskan mengusap punggung telapak tangan kanan dengan
tangan kiri dan sebaliknya cukup sekali. Gitu. Kemudian hal yang membatalkan tayamum. Nah, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ingat ya, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nah, ada bedanya tapi di sini kalau kita mendapatkan air atau telah mendapatkan air, berarti otomatis tayamum kita. Oke, selanjutnya tata cara mandi wajib. Nah, kebanyakan orang kita masih bingung masalah tata cara mandi wajib. Nah, kita akan pelajari ini. Tata cara mandi wajib yang pertama itu pasti niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kemudian membaca basmalah, kemudian membersihkan kedua telapak tangan dulu ya, membersihkan kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, setelah itu berwudu, sebagaimana wudu ketika hendak melaksanakan sholat atau kita mau beribadah. Gitu. Kemudian menyiramkan air yang suci dengan mendahulukan anggota badan bagian sebelah kanan dulu. Kemudian diikuti oleh bagian sebelah kiri, membasuh rambut dan menyela pangkalnya dengan tangan agar air membasahi urat-urat kepala termasuk kedua ketiak dan telinga bagian dalam. Kemudian dilakukan secara tertib, yaitu melakukan langkah-langkah mandi tersebut secara berurutan. Nah, sudah paham ya sampai sini ya? Sebab-sebab mandi wajib itu apa aja ya? Nah, sebab-sebab mandi wajib itu adalah mengeluarkan mani atau sperma. Kalau biasanya untuk anak laki-laki itu mimpi basah ya. Kemudian berhubungan kelamin atau hubungan suami istri. Nah, itu juga harus mandi wajib. Kemudian selesai haid atau menstruasi, kita juga harus mandi wajib. Selesai nifas setelah melahirkan itu juga harus mandi wajib. Kemudian meninggal dunia, bukan mati syahid. Jadi kita wajib memandikan. Nah, kemudian baru masuk Islam. Jadi orang mu'alaf itu atau baru masuk Islam dia mengikrarkan syahadat. Nah, itu nanti itu harus diwajibkan mandi. Oke, setelah itu alat-alat toharoh tuh bersuci ya, apa aja sih Bu? Nah, tadi udah dibahas tuh di awal. Kita ada wudu, ada tayamum dan mandi wajib. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat toharoh bersuci. Yang pertama adalah air. Nah, air itu merupakan alat utama untuk bersuci atau toharoh, baik mensucikan badan, pakaian, maupun benda-benda lainnya. Nah, di situ nanti ada dalilnya, Al-Anfal ayat 11, bisa kalian buka di rumah, bisa kalian baca dan apa sih artinya Al-Anfal ayat 11 itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah debu. Nah, debu tadi adalah butiran atau debu yang digunakan yang menempel di dinding atau di tempat-tempat yang suci dan digunakan untuk bertayamum. Itu namanya debu yang dimaksudkan. Kemudian batu atau benda padat. Nah, batu atau benda padat ini misalnya daun, kertas, tisu, dan semacamnya digunakan khususnya ketika tidak mendapatkan air. Misalnya kita habis buang air kecil, tapi kita nggak dapetin air di situ. Nah, itu bisa kita gunakan dengan batu, daun, kertas, atau tisu, dan semacamnya. Bisa digunakan untuk bertoharoh kalau seandainya tidak menemukan. Oke, kemudian jenis-jenis air. Nah, jadi waktu kita wudu, itu sebenarnya ada jenis-jenis air yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak. Air yang masih asli, belum berubah warna, bau, dan rasanya, sehingga airnya itu sendiri bersifat bersih dan membersihkan. Nah, misalnya contoh air hujan, air laut, air sumur, air danau, dan air embun. Itu air-air yang suci lagi mensucikan. Kemudian ada air yang suci tetapi tidak mensucikan nih. Air yang sifatnya bersih tapi tidak dapat berfungsi untuk mensucikan atau air yang telah tercampur dengan zat yang lain. Contohnya nih air kelapa, air kopi, air teh itu nggak boleh buat wudhu ya. Oke. Kemudian selanjutnya air mustakmal, air bekas pakai untuk bersuci atau berwudhu atau mandi wajib. Hukum air mustakmal sama dengan hukum air suci mensucikan. Jadi masih bisa sebelum dia kena najis ya. Kemudian ada muntah najis. Nah, air muntah najis ini air yang kurang dari kulah dan berkena benda-benda najis. Karena hal tersebut merubah zat warna, rasa, dan baunya. Gitu. Jadi, air yang sudah terkena, air yang kurang dari 1 kulah, misalnya kurang dari 216 liter nih. Nah, itu kalau seandainya terkena
benda najis dan itu merubah warnanya, sifatnya, baunya, atau itu sudah disebutkan kalau itu air mentah najis dan tidak boleh untuk bersuci, gitu. Selanjutnya, oke, karena tadi udah selesai pembahasannya, kita masuk ke tugas part 2. Oke. Di tugas ini, nanti silahkan kalian membuat slide video dari contoh-contoh jenis air untuk bersuci. Misalnya nih, air suci mensucikan itu apa ya? Oh, air sumur, air danau. Nanti silahkan kalian mencari gambar air. Misalnya pemandangan di danau, atau nanti air di dalam sumur, atau air hujan, atau sebagainya. Kalian bikin slide video. Ya, oke, slide video. Kemudian nanti kalian kasih nama kalian, kelas kalian. Silakan langsung dikirim ke WA Bu Riris boleh, atau bisa di Google Form kalau bisa nanti dimasukkan ke sana. Kalau enggak nanti dikirim ke IG-nya Bu Riris. Oke, terima kasih anak-anak soleh-solehah sudah mendengarkan penjelasan Bu Riris. Semoga bermanfaat dan kalian memahami materi. Apabila nanti tidak paham tentang materi yang Bu Riris jelaskan, boleh tanya Bu Riris. Bu Riris akan membuka pertanyaan untuk kalian. Silakan bertanya. Oke, sampai jumpa untuk next materi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.